Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Karena itulah hari ini, di minggu pertama bulan September ini, kembali kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur sebagian dari kami boleh ada di gedung gereja di tempat ini. Dan sebagian kami ada yang dapat mengikuti ibadah melalui online di rumah kami masing-masing. Dalam segala keberadaan kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Keluarga yang Tuhan Yesus berikan untuk kami. Kami mau melihat bagaimana keluarga yang Tuhan berikan kepada kami ini boleh menolong kami hidup bertumbuh di dalam Engkau. Kami rindu kami boleh menunjukkan diri kami sebagai anggota keluarga Allah. Kami rindu melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, Roh Kudus menolong kami. Bagaimana kami seharusnya sebagai bagian daripada keluarga Allah boleh menyaksikan iman kami di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah keluarga kami juga, di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-133. Mazmur 133, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom, jemaat GKI Kebonjati yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini untuk pertama kali ya, kembali kita boleh datang berbakti di rumah Tuhan walaupun dalam jumlah yang terbatas. Kita bersyukur ada beberapa jemaat yang boleh saya lihat berbakti bersama di tempat ini, dan juga mungkin jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Kita bersyukur juga minggu ini adalah minggu pertama daripada bulan keluarga, ya, di mana kita boleh berbakti bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Kalau mungkin yang berada di tempat ini, mungkin hanya teman-teman kaum muda yang masih bisa hadir ya, anak-anak belum bisa hadir. Tetapi di rumah saya yakin Bapak Ibu sekalian, bersama dengan anak-anak, mungkin juga dengan teman-teman remaja, ya, pemuda, berbakti bersama di rumah. Karena itu izinkan saya menyapa selamat pagi anak-anak, ya. Selamat pagi remaja-remaji, ya. Kalau ada pemuda-pemudi, ada remaja-remaji ya harusnya. Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Pada minggu ini kita merenungkan satu tema, yaitu kita adalah keluarga Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus Kristus, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Artinya kita orang-orang percaya, kita mendapatkan hak istimewa untuk kita menjadi anak Allah.
Dan artinya sebagai anak-anak Allah yang Tuhan tempatkan di dalam keluarga kita masing-masing, artinya kita juga adalah sebuah keluarga Allah. Kita semua adalah keluarga Allah. Dan hari ini kita mau belajar bagaimanakah seharusnya kita itu menjadi sebuah keluarga Allah. Bagaimanakah keluarga yang Allah inginkan berada di dalam keluarga yang Tuhan sudah selamatkan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Di dalam bacaan Mazmur yang kita baca tadi, pasal 133 ayat pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, ada kata rukun di sana. Anak-anak sekalian, para remaja, para pemuda, bapak ibu sekalian, inilah ciri daripada keluarga Allah. Keluarga Allah adalah keluarga yang rukun. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita sebagai keluarga Allah bisa menjadi keluarga yang rukun. Saya coba mencari-cari apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang keluarga. Ya. Kemudian saya mendapatkan sebuah cerita bagaimana Tuhan Yesus bercerita tentang keluarga. Ya. Yaitu Bapak Ibu sekalian, kisah tentang anak yang hilang. Ya, perumpamaan anak yang hilang. Walaupun cerita ini ya sesungguhnya tidak bercerita tentang keluarga, ya, lebih daripada sekedar cerita keluarga, tetapi di dalamnya ya, di dalam walaupun tidak mengajarkan tentang keluarga, tetapi di dalamnya kita bisa belajar prinsip-prinsip berkeluarga. Ya. Dalam kisah ini dikisahkan ada seorang bapak yang punya 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Minta maaf ibu-ibu, ya, nggak ada ibunya di sini, ya. Bukan berarti kaum ibu tidak penting buat Tuhan Yesus. Hanya saja dalam kisah ini mungkin peran ibu, ya, tidak terlihat. Jadi tidak ada cerita tentang si ibu, ya. Jadi si bapak ini adalah seorang yang kaya, mempunyai 2 orang anak, ya, si sulung dan si bungsu. Walaupun dia kaya, namun dia ingin anak-anaknya membantu dia untuk bekerja di ladang. Ya, kita lihat di sini mereka bekerja di ladang, ya, dari pagi mungkin sampai sore hari. Si bungsu, ya, mungkin sudah lelah, capek kerja terus di ladang, ya, tiap hari kerja wae, gitu ya, tiap hari ke ladang. Dan dia dengar-dengar katanya di kota itu tempat yang indah. Di kota banyak tempat kita bisa beli banyak barang. Ya. Maka satu hari dia menghadap ke sang bapak. Si bungsu bilang ke papanya, ke sang bapak, "Pak, saya mau ambil bagian warisanku." Bapak ibu, anak-anak, ya. Tentunya bapak itu sedih waktu mendengar bahwa si bungsu minta bagian warisannya. Dia berkata, si bapak, "Nak, kalau kamu butuh apa ngomong ke papa. Ya, pasti papa kasih, pasti papa belikan." "Enggak, saya mau bagian warisanku." Melihat si bungsu ngotot, makin sedihlah hati si bapak. Karena sesungguhnya warisan itu harusnya diminta ketika orang tua sudah meninggal. Benar bukan? Ya. Kalau diminta di depan, artinya apa? Seolah-olah ngedoain si papa sudah meninggal duluan, ya. Waduh, ini anak puthau kata orang Tionghoa, ya. Anak yang tidak baik, ya. Mengharapkan warisan sebelum papanya meninggal. Namun demikian, karena begitu mengasihi anaknya dan melihat si anak begitu, si bungsu begitu pengen mendapatkan warisannya lebih dahulu, akhirnya si bapak itu pun memberikan warisannya itu.
Dan kemudian diceritakan di dalam Alkitab bahwa akhirnya si bungsu itu menjual semua warisan yang dia terima, bagian warisannya, dan dia membawa hasil penjualannya, dia mulai pergi meninggalkan desanya. Dia pergi ke kota, dan setibanya di kota dia takjub dengan keindahan kota yang luar biasa. Dengan uang yang dia miliki, dia pun berfoya-foya. Ya, ini mungkin pertandingan apa ini ya? Balap kuda. Kalau sekarang mungkin Formula One ya. Indonesia rencana Formula E tapi nggak jadi. Ya, ini mungkin Formula One-nya zaman itu. Wah, dia nonton, waduh asik sekali. Mungkin dia pakai uangnya untuk taruhan. Karena baru pertama kali ikut taruhan, mungkin dia kalah waktu itu. Ya. Dan hari-hari dilewatinya dengan pesta pora. Wah, dengan uang yang ada, ya. Kalau anak zaman sekarang mungkin pergi clubbing ya. Pergi ke tempat-tempat pesta. Itu yang dia lakukan. Dan oleh karena dia punya uang yang banyak, ya, tentu saja banyak orang yang mau jadi temannya. Ya, satu teman bilang, ayo yuk kita pergi ke sana, ya. Ada pesta, ya. Kamu kan orang hebat, beliin aku ini dong, beliin aku itu dong. Wah, ya. Banyak orang yang mau menjadi temannya hanya karena dia memiliki banyak uang. Namun, karena uangnya selalu dipakai, lama-lama uangnya habis. Dan ketika uangnya habis, apa yang terjadi? Teman-temannya satu persatu meninggalkan dia. Dan tidak ada orang yang mau menjadi temannya ketika dia tidak punya uang lagi. Celakanya, ketika dia tidak punya uang lagi, apalagi dia tidak bekerja waktu itu, tidak ada penghasilan yang lain, ya, terjadi kelaparan di tempat itu. Sudah nggak punya uang, ya, bencana kelaparan lagi, ya. Mungkin seperti kita udah nggak ada kerjaan, kena COVID, waduh, celaka deh. Untung ada bantuan pemerintah ya. Kalau zaman itu mungkin nggak ada. Maka anak ini pun, si bungsu ini pun mulai berusaha mencari pekerjaan supaya dia bisa mengisi perutnya yang kosong karena kelaparan. Cari kerja seperti masa pandemi ini yang nggak mudah orang untuk cari kerjaan. Ya. Kerjaan yang dia terima hanyalah menjadi penjaga babi. Satu kerjaan yang paling hina waktu itu, karena buat orang Yahudi babi adalah binatang yang haram. Ya. Ini adalah pekerjaan yang paling hina yang dia ada. Tetapi karena tidak ada pilihan, ya, akhirnya dia pun bekerja menjadi penjaga babi. Dan ketika dia menjaga babi, melihat babi-babi itu makan dengan lahapnya, ya, sementara perutnya keroncongan, dia pun pengen makan. Ketika dia mau ambil makanan itu, majikannya bilang, ya, jangan diambil makanannya, ya. Babi-babi ini kalau gemuk bisa dijual, kalau kamu nggak bisa aku jual, ya. Ini makanan cuma buat babi, kamu nggak boleh. Merasa begitu sulitnya kehidupannya itu, maka si bungsu pun mulai teringat bagaimana ketika dia hidup di rumah bapaknya. Bagaimana di rumah bapaknya segala sesuatu itu tercukupi. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi hamba-hambanya, pelayan-pelayan daripada bapaknya hidup di dalam kecukupan. Karena itu dia berpikir, lebih baik aku pulang daripada aku menderita di tempat ini. Tetapi kalau aku pulang, rasanya aku nggak pantas deh pulang sebagai anak. Aku akan pulang dan minta pekerjaan kepada bapakku di sana. Maka pulanglah si bungsu. Namun rupanya sejak si bungsu pergi meninggalkan rumah, sang bapak
selalu menunggu, melihat dari kejauhan apakah si bungsu akan pulang kembali. Hari demi hari dia lewati oleh si bapak, tetapi dia tidak melihat si bungsu pulang. Sampai satu ketika, dari kejauhan nampak si bungsu pulang tertatih-tatih dengan baju yang kotor, bau, ya, karena dia menjaga kandang babi. Dan juga dengan perut yang keroncongan dia pun berjalan perlahan-lahan pulang ke rumah. Dan dari kejauhan sang bapak melihat si bungsu. Melihat si bungsu dari jauh, oh betul itu si bungsu. Ya, berlarilah sang bapak. Dia segera lari dan mendapati si bungsu. Walaupun bau, walaupun kotor, langsung dipeluk dan dicium oleh si bapak. Anakku, akhirnya engkau pulang. Si bungsu menjawab, aku berdosa kepada bapak dan kepada surga. Aku gak pantas jadi anak. Lebih baik aku jadi hamba di rumah ini, jadi pelayan di rumah ini. Tetapi apa kata bapak itu? Apa bapak itu bilang, iya kamu memang pantas. Aku belum meninggal, kamu sudah minta warisanku. Apakah itu kata bapak itu? Ternyata tidak. Sang bapak memeluk anak itu dengan kasih. Dan kemudian dia memanggil pelayan-pelayan untuk membawa jubah yang baru, pakaian yang baru, juga cincin dan juga sepatu. Menunjukkan statusnya dikembalikan sebagai anak. Dan sang bapak pun mengadakan pesta menyambut kedatangan si bungsu yang pulang kembali. Dan ketika pesta berlangsung, si sulung pulang dan datang. Dia dengar dari kejauhan, di rumah kok ada pesta. Pesta siapa ini? Dia bertanya kepada pelayan, pesta apaan ini? Setahu saya papa gak pernah ngadain pesta. Kok tiba-tiba ada pesta? Saya juga belum nikah, kok sudah ada pesta? Dia bilang begitu. Ya. Maka sang pelayan bilang, itu adikmu pulang. Hah? Adikku pulang? Adikku pulang terus ada pesta? Kok enak betul? Ya. Dan dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Sampai sang bapak keluar, ya, menemui si sulung. Si sulung bilang, papa, aku tiap hari kerja sama papa. Ya. Tetapi papa gak pernah kasih kesempatan untuk aku pesta. Sang ayah pun menjawab, anakku, semua yang ada di dalam rumah ini adalah milikmu. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga. Sesungguhnya kamu meminta apapun daripadaku, aku akan memberikan kepadamu. Adikmu, ya, yang hilang, yang boleh dikatakan dia mati, dia pulang. Dia datang kembali. Bukankah kita harus bersukacita? Bersukacitalah bersama dengan adikmu. Bersukacitalah. Karena adikmu yang mati sudah bangkit kembali. Sudah hidup dan dia akan hidup bersama dengan kita. Harusnya hari ini bukan hari bersedih tetapi hari sukacita. Itu kata si bapak. Demikianlah cerita daripada anak yang hilang. Dari cerita ini apakah yang kita bisa pelajari? Kita melihat dalam kisah ini ada si sulung yang merasa iri dengan si bungsu. Dia merasa bahwa dia sudah melakukan yang terbaik buat papa, ya, si bapak. Tetapi dia tidak mendapatkan apa yang seharus dia dapatkan menurut dia. Sementara si bungsu yang sudah berfoya-foya, sudah menghabiskan harta bapaknya, mendapatkan sesuatu pesta yang menurut dia tidak layak diterima oleh si bungsu. Maka dia merasa iri. Kita bisa belajar di dalam keluarga, kadang kita bisa merasa iri satu dengan yang lainnya. Kakak dan adik bisa iri satu dengan yang lainnya.
Dari sang bapak, kita melihat bagaimana bapak ini adalah bapak yang memaafkan. Sekalipun anaknya berbuat hal yang boleh dikatakan keterlaluan, meminta warisan sebelum dia meninggal. Tetapi hatinya terbuka. Ketika anak itu mengatakan, saya nggak layak jadi anak, lebih baik saya jadi hamba saja. Tidak, engkau tetap layak menjadi anakku. Bapak ini penuh memiliki kasih yang tak terbatas. Kasih yang memaafkan sang anak. Jemaat sekalian, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui kisah ini. Bagaimana kita bisa menjadi sebuah keluarga Allah, keluarga yang rukun. Pertama, janganlah iri satu dengan yang lainnya. Ketika sang kakak iri kepada adik, dia menjadi marah. Dia merasa diperlakukan dengan tidak adil. Kalau kita iri, kasih tidak akan mengalir di dalam hati kita. Kemarahan yang ada. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa rukun? Marilah kita saling memaafkan. Sebagai orang tua, kita harus mengakui kadang kita adalah orang tua yang tidak sempurna. Kadang kita melakukan kesalahan kepada anak-anak kita. Sebagai anak, kita harus mengakui juga kadang kita melakukan kekonyolan-kekonyolan karena ketidaktahuan kita, kekurang pengalaman kita, ketidaktaatan kepada orang tua yang menyakitkan hati orang tua. Dengan hati yang bisa saling memaafkan, disitulah ada kerukunan di dalam keluarga kita. Buat anak-anak, coba perhatikan, ya, jangan iri kepada saudara-saudaramu, ya. Jangan iri kepada kakakmu, kalau mungkin kakakmu mendapat sesuatu barang yang lebih baik, ya, mungkin dia memerlukannya. Ya. Kalau punya sesuatu, berbagilah satu dengan yang lainnya. Kalau kalian mungkin saling melukai satu dengan yang lain dalam pengertian perkataan, ya, maafkanlah saudaramu. Oleh karena apa? Saudaramu adalah sahabatmu yang terbaik. Kamu boleh punya banyak teman, nanti kalau kalian sudah dewasa, ya, sampai kalian dewasa, tetapi ingat, orang yang selalu menjadi sahabatmu yang terbaik itu adalah saudaramu sendiri. Buat teman-teman remaja-remaji, pemuda-pemudi, ingatlah, home is a safest place. Rumah, keluarga adalah tempat yang paling aman. Kalian bisa hidup mandiri, kalian bisa hidup kemana saja, kalian punya banyak teman. Ya. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada persoalan, siapakah yang akan menolong kalian pertama kali? Kalau bukan keluarga kalian, kalau bukan orang tua kalian, kalau bukan saudara-saudara kalian. Home is a safest place. Ingatlah, rumah adalah tempat yang aman. Dan bagi kita, suami-suami, istri-istri, ya, pasangan-pasangan yang ada, para orang tua, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan saling mengasihi hanya dapat terjadi ketika kita bisa saling memaafkan. Sebagai manusia, ya, seringkali kita melakukan kesalahan. Dengan kita saling memaafkan, kasih itu akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Saya ingat ada orang yang bercerita, apa bedanya kasih orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang? Kasih orang zaman sekarang itu katanya seperti air panas yang di dalam teko. Artinya apa? Teko itu dibiarkan,
Dan lama-lama apa yang terjadi? Air panas itu akan menjadi dingin. Tetapi kasih orang pada zaman yang lalu, di mana perceraian kita lihat tidak sebanyak sekarang. Seperti air dingin yang diletakkan di atas bara api. Ya. Perlahan-lahan air di dalam teko itu menjadi hangat dan kemudian panas. Dan bara api itu adalah kemampuan kita untuk bisa saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kalau saya boleh menyaksikan, izinkan saya menyaksikan kehidupan dalam keluarga saya. Ini adalah keluarga saya, istri saya, dan 2 anak laki-laki saya. Ya. Yang ada di bawah dagu istri saya itu yang sulung namanya Nathan, dan yang bungsu namanya John. Istri saya namanya Abigail. Ya. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya keluarga-keluarga yang lain di tengah-tengah masa pandemi ini, sebagai pendeta pun kami menjalani kehidupan keluarga yang tidak mudah. Ada yang berkata bahwa pandemi ini menyebabkan kita memiliki kedekatan emosional. Dekat-dekat jadi emosi begitu ya. Apalagi anak-anak PJJ ya. Pengajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Kami itu boleh dibilang, apalagi istri saya ya, itu 7 kali 24 jam dengan anak-anak. Coba bayangkan, setiap hari dengan anak-anak. Saya cerita ke teman saya, ya teman saya bilang, iya ya, sudah kita capek-capek ngebersihin rumah. Kebetulan ini teman saya seorang ibu juga ya. Sudah capek-capek nyiapin segala sesuatu di rumah, ngelihat anak belajar, dikasih tahu nggak mau denger, belet katanya ya orang Sunda ya. Makin jengkel katanya ya. Kondisi kami di dalam rumah pun kurang lebih demikian. Kadang si kakak, ya si sulung iri dengan adiknya. Kenapa? Sekolahnya dia cepet, ya, nggak ada ulangan, bikin tugas udah selesai. Dia masih ada tugas yang lebih panjang lagi. Dia merasa iri dengan adiknya. Demikian juga kadang adiknya iri dengan kakaknya, ya. Namun demikian saya selalu mengingatkan kepada mereka ya, bahwa sahabat yang paling baik itu adalah saudara mereka. Sampai besar nanti mereka akan selalu menjadi seorang sahabat. Dan begitu juga saya dengan istri. Kebetulan istri saya, karena kami tidak punya keluarga di kota Bandung, istri saya menjadi ibu rumah tangga. Profesinya adalah ibu rumah tangga. Dalam masa PJJ ini, dalam masa pandemi ini, saya lebih banyak work from home. Jadi saya lebih banyak waktu di rumah. Kadang ketika sambil saya bekerja, ya lewat Zoom, lewat hal lain-lainnya, istri saya bilang ke saya, ayo dong cuciin piring, gitu ya. Ayo dong bantuin bersihin rumah, gitu. Saya pikir dalam hati, ya saya juga harus pelayanan, ya masa juga harus bantu-bantu kamu. Ada rasa iri di dalam hati saya. Di sisi lain istri saya ya, mengaku kepada saya, ya ketika dia melihat sebelum masa pandemi, saya bisa pergi mungkin mengikuti seminar di satu tempat, ya karena kebetulan istri saya dulu juga adalah seorang guru begitu ya. Dan kemudian atau saya bisa ikutin persidangan atau pergi keluar kota. Kadang dia merasa, saya kok nggak bisa ya? Dia iri dengan saya. Itu bisa terjadi di dalam rumah. Namun di dalam segala kelemahan kami belajar untuk bisa saling memaafkan. Dan ketika kami saling memaafkan, disitulah kasih Tuhan boleh kami rasakan. Dan kerukunan itu boleh kami rasakan juga. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, mengapa kita harus rukun? Bagian Mazmur mengatakan kepada kita, sebab
di sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Melalui kerukunan kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Kalau kita selalu bertengkar, kalau kita selalu berselisih paham, akankah datang berkat Tuhan? Tidak ada berkat. Yang ada adalah hati yang tidak nyaman, sulit untuk bekerja, benar bukan? Kalau kita nggak rukun. Tetapi ketika kerukunan itu ada, berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat materi, tetapi lebih daripada itu, berkat-berkat rohani akan kita rasakan. Izinkan saya sekali lagi menyaksikan tentang keluarga saya. Ini adalah foto terakhir secara lengkap saya bersama dengan papa mama saya dan juga saudara-saudara saya. Saya bungsu dari 5 bersaudara. Yang di tengah itu adalah kakak laki-laki saya ketiga, dari kami 5 bersaudara. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur kami tumbuh di tengah-tengah keluarga Kristen. Papa mama saya adalah orang-orang Kristen yang mencintai Tuhan, walaupun kami adalah keluarga sederhana. Papa saya seorang salesman, mama saya seorang guru les Mandarin saja, yang dari rumah ke rumah. Kami secara perekonomian biasa-biasa saja, bahkan boleh dikatakan ketika saya masih kecil sangat berkekurangan. Tetapi kami dilatih, diajar oleh Tuhan, oleh orang tua saya untuk menjadi orang-orang belajar untuk takut kepada Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami 5 bersaudara, kami tidak pernah bertengkar secara khusus masalah materi. Ketika orang tua kami meninggal, memang tidak meninggalkan warisan materi. Ketika papa saya meninggal, dia pun tinggal di rumah kakak saya. Namun orang tua saya mewariskan warisan iman kepada anak-anaknya. Dan kami bersyukur walaupun ada pertengkaran kecil-kecil biasa di antara saudara. Saudara itu begitu, kalau jauh cari-cari, kalau udah deket sering berantem. Tetapi kami bersyukur tidak pernah ada pertengkaran yang besar di antara kami. Dan Tuhan memberkati kami. Dari kami berlima, 3 di antaranya Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Kakak saya perempuan yang paling besar adalah ibu pendeta. Kakak saya yang laki-laki itu juga seorang pendeta, dan saya juga seorang pendeta. Dan 2 kakak saya yang lain, mereka juga melayani Tuhan. Itu adalah berkat yang terbesar yang kami miliki. Kami tidak memiliki harta yang begitu banyak, kami keluarga pas-pasan, cukup, tidak berlebih-lebihan. Tetapi kami diberkati. Semasa pandemi ini kami bersyukur Tuhan beri kesehatan. Di antara kami tidak ada yang terpapar COVID-19. Kami mendengar banyak keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Kami bersyukur berkat Tuhan itu bersama dengan keluarga kami. Dan saya yakin itu semua adalah warisan iman yang Tuhan titipkan melalui orang tua kami. Dan kami bisa hidup rukun, dan berkat Tuhan itu pun boleh kami rasakan. Pemazmur mengingatkan, sungguh alangkah indahnya dan baiknya jika kita hidup rukun bersama. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan boleh berlimpah dalam kehidupan kita. Mengakhiri akan khotbah saya pagi ini, mari kita nyanyikan satu lagu, Mazmur 133. Saya mengajak kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan, Yang di rumah boleh ikuti, khususnya anak-anak, Kita semangat, kita memujikan lagu ini. Jarang-jarang kita bisa menyanyi dengan gerakan di dalam kebaktian, benar bukan? Mari kita nyanyikan lagu ini. Sungguh alangkah baiknya. Mau bertepuk tangan boleh? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila
berkat-berkatnya tercurah, anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab bersamalah Allah berfirman agar berkat-berkat-Nya tercurah, memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Ya, nanti kalau mau nyanyi lagi boleh ya setelah kita berbakti. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Kiranya lagu yang baru kita nyanyikan tadi bukan sekedar ucapan di bibir kita saja, tetapi boleh kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita memiliki keluarga yang rukun, saudara-saudara yang rukun, agar berkat Tuhan boleh tercurah, dan orang lain boleh melihat bahwa kita adalah keluarga Allah. Amin.